Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alena Salmahai Al-Wafa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan Michelson-Morley. Jadi apa sih yang melandasi percobaan ini? Kita next video. Nah, jadi hal yang paling mendasari untuk dilakukan percobaan ini adalah teori relativitas. Teori relativitas ini adalah teori yang disusun oleh Albert Einstein. Teori yang isinya menentang hukum-hukum fisika. Teori yang membahas tentang percepatan yang diukur melalui kerangka acuan. Nah, untuk konsep dasar dari teori relativitas ini dibagi menjadi dua. Ada teori relativitas khusus dan juga ada teori relativitas umum. Nah, teori relativitas ini semakin populer dan semakin banyak dipercaya masyarakat karena ada zat pendukung. Nah, pendukungnya adalah cahaya, kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu membantu teori ini, sangat mendukung teori ini. Nah, kenapa cahaya itu bisa dikatakan uh, mendukung teori relativitas tersebut? Nah, oke. Cahaya merupakan sebuah gelombang, di mana kalau gelombang itu membutuhkan sebuah media perambatan. Nah, media perambatan ini merujuk pada suatu zat atau medium yang digunakan untuk mentransfer energi gelombang. Seperti contohnya itu ada gelombang bunyi yang disalurkan melalui udara. Nah, ketika gelombang bunyi ini dimasukkan atau dilewati oleh uh, sebuah ruangan hampa, maka tidak akan ada gelombang bunyi. Gelombang bunyi tersebut tidak akan tersalurkan karena balik lagi ke tadi media perabatan gelombang bunyi merupakan udara gitu. Tapi berbeda dengan cahaya. Jadi cahaya itu bisa merambat di mana saja, kapan aja, walaupun melalui tempat yang kedap udara itu pun dia masih bisa merambat. Nah, itulah. Terus, pada abad ke-19 banyak ilmuwan yang percaya bahwa sama seperti gelombang-gelombang yang lain, cahaya juga memiliki medium atau yang banyak dikenal sebagai luminiferous ether atau bisa dikenal sebagai ether. Ether ini dianggap sebagai sebuah zat yang mengisi seluruh ruang angkasa, termasuk benda-benda langit, terus dan juga dianggap sebuah medium yang absolut dan tidak bisa bergerak sehingga semua gerakan relatif dapat diukur terhadap ether. Hipotesis ether ini menyebabkan bahwa kecepatan cahaya harus bergantung pada arah dan kecepatan gerak pengamat terhadap ether. Nah, untuk pembuktian adanya ether maka dilakukan percobaan Michelson-Euler. Nah, tokohnya ada siapa aja sih? Yang pastinya ada Bapak Albert Abraham Michelson dan juga ada Bapak Edward William Morley. Nah, untuk eksperimen ini kita menggunakan apa? Jadi pada eksperimen ini kita menggunakan interferensi, di mana dua gelombang koheren digabungkan dengan menambahkan intensitas atau perpindahan dengan mempertimbangkan perbedaan fasanya. Nah, untuk percobaan Michelson-Euler ini ada beberapa alat yang dibutuhkan, seperti ada sumber cahaya, setengah cermin atau beam splitter, cermin satu, cermin dua, maaf ini typo. Sebentar akan saya rubah dulu. Cermin dua. Ada beam splitter, cermin 2, cermin 1, dan juga detektor. Jadi, gimana langkahnya percobaan ini? Oke. Pertama, ada sumber cahaya di sini. Nah, interferometer ini membutuhkan berkas cahaya di mana cahaya yang dikeluarkan dari sumber cahaya ini merupakan cahaya yang monokromatik. Yes, cahaya monokromatik. Kenapa kita memakai cahaya monokromatik? Karena kalau kita memakai cahaya monokromatik, dia memiliki panjang
gelombang yang tetap dan juga konsisten. Nah, cahaya monokromatik ini melewati beam splitter atau setengah cermin. Nah, cahaya yang dipancarkan ini akan dibagi jadi dua. Akan ada yang diteruskan dan akan ada yang dipantulkan. Diteruskan ke cermin satu dan dipantulkan ke cermin dua. Nah, selanjutnya interferometer ini juga melibatkan dua cermin, di mana digunakan untuk memantulkan cahaya-cahaya yang dipisahkan oleh berkas-berkas tadi. Yes. Nah, nah ini ini adalah cahaya yang dipantulkan dari cermin-cermin ini, yang titik-titik. Nah, kemudian ada lagi, yaitu detektor. Detektor itu gunanya untuk apa sih? Jadi detektor itu merupakan layar atau sebuah layar sebuah layar dipasang di tempat untuk menerima cahaya dari uh, percobaan ini. Nah, maaf, nantinya pada detektor ini akan terbentuk pola interferensi. Nah, nah cahaya melewati setengah cermin dan cahaya melewati setengah cermin, berkas sinar tadi dipantulkan, berkas sinar yang dipantulkan, sinar datang dipantulkan ke cermin 2 dan dipantulkan ke pengamatan ke detektor. Nah, menggunakan vektor kecepatan, kita dapat simpulkan dan kita dapat bentuk menjadi sebuah segitiga di mana U, C, dan V punya merupakan kecepatan cahaya pengamat atau dari detektor. V merupakan kecepatan ether yang ada di sini. Sini semua itu ada ether semua. Jadi ruang-ruang ini adalah ether dan C adalah kecepatan cahaya. Nah, untuk cermin satu kita memakai uh, cahaya detektor yang ke arah sini, yang warna biru. Cahaya detektor dari cermin satu. Nah, untuk kecepatan V, kecepatan ether itu kita menggunakan ethernya ke kanan semua. Kanan, berarti dari sini ke sini, sini, untuk kecepatan ether, dan akan terbentuk kecepatan cahaya di antara uh, kecepatan ether dan juga kecepatan cahaya pada detektor. Nah, itu pun terjadi pada cermin 2. Nah, cermin 2 ini untuk kecepatan cahaya ke detektor, kita menggunakan cahaya yang dipantulkan dari beam splitter, berarti ke arah atas, dan kecepatan ether ke arah kanan semua akan terbentuk ini, C atau kecepatan cahaya. Nah, di sini juga ada jarak yang jarak antara beam splitter dan juga cermin, di mana di antara beam splitter dan juga cermin akan terbentuk bayangan-bayangan. Ini kita namain saja L dan L ya, L besar, L besar. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi, kalau kita memakai vektor kecepatan, kita dapat simpulkan bahwa U yang tadi merupakan cahaya detektor, merupakan penjumlahan dari C yang merupakan dari kecepatan cahaya, dan V yang merupakan kecepatan dari ether sendiri. Nah, untuk perhitungan U, kalau dengan akar C kuadrat min V kuadrat. Nah, terus untuk pada cermin 1, kita dibutuhkan waktu sebesar L per C plus V plus L per C min V. Jadi, kenapa ini tandanya beda? Nah, kalau ini, pada pada garis biru yang tidak putus-putus ini, atau cahaya yang diteruskan dari split, beam splitter, beam splitter ini, kita namakan ini kan searah dengan arah ether ke kanan semua. Jadi dia plus plus ether, cahaya plus ether berarti dia C plus V. Nah, sedangkan kalau berkebalikan dari arah ether berarti dia C min V. Nah, pada T2 sama dengan 2L per akar C kuadrat min V kuadrat. Nah, T2 itu sama dengan T1, maka tidak terjadi perbedaan waktu di antara keduanya. Nah, jadi kesimpulannya terkait praktikum
yang dilakukan oleh Michelson dan Morley itu dapat dijelaskan bahwa interferometer Michelson-Morley itu beroperasi berdasarkan prinsip interferensi cahaya, di mana gelombang cahaya yang dipisahkan dan kemudian dipadukan kembali menciptakan pola interferensi, dan kemudian dipadukan untuk diukur. Nah, walaupun eksperimen ini gagal, eksperimen ini sangat memacu dalam perkembangan teori relativitas oleh Albert Einstein. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.